Pemirsa, liburan dikatakan dapat meningkatkan produktivitas. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan liburan yang berkualitas? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Ibu Krizia Maulana, Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Bu Krizia. Selamat pagi Mbak Chandra. Bu Krizia, ini liburan berkualitas. Yang seperti apa ini liburan yang berkualitas? By definition, liburan artinya adalah bebas dari kewajiban kita sehari-hari untuk kemudian diisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Itulah sebabnya memang ada istilah liburan dari sekolah atau libur kerja. Nah, barangkali bagi ibu-ibu yang sulit untuk mendapatkan me time even di weekend karena harus mengurus suami atau anak, bisa memanfaatkan cuti dari pekerjaannya untuk kemudian mengisi dengan hal-hal yang disukai. Jadi sebetulnya memang liburan itu nggak harus selalu harus keluar kota atau keluar negeri, tapi memang sih biasanya liburan membutuhkan biaya, kecuali kalau mungkin kita di rumah aja istirahat dan nggak ngapa-ngapain. Oke, nah ini jika ternyata memang liburan kita ini membutuhkan biaya, lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita tentukan dulu mau berapa kali dalam setahun kita pergi liburan. Dan kalau sudah memiliki pasangan bisa didiskusikan dengan pasangannya. Oke, jadi setelah kita menentukan akan berapa kali kita liburan dalam setahun, kemudian apa lagi yang sebaiknya kita menjadi pertimbangan? Tentu saja liburan yang menyenangkan harus sesuai dengan kantong. Jangan memaksakan keadaan. Jadi misalnya kalau di awal kita sudah tentukan mau setahun 4 kali liburan, berarti setiap 3 bulan sekali kita liburan. Kalau memang misalnya uangnya cukup silahkan, tetapi jika tidak berarti frekuensinya harus dikurangi. Oke, tapi jika ingin berlibur keluar kota atau bahkan keluar negeri ini Bu Krizia ya, tapi belum juga ada dananya. Lalu apa? Bagaimana caranya supaya impian kita untuk bisa berlibur keluar kota bahkan keluar negeri ini bisa terwujud? Kita bisa menjadikan liburan sebagai tujuan keuangan. Kita buat perencanaan yang detail, misalnya mengcover beberapa hal seperti kira-kira destinasinya mau kemana, lalu kemudian kapan, berapa orang. Dari situ kan kita bisa lihat kira-kira total biaya maksimumnya berapa. Namun yang harus diingat, jangan sampai kita mengambil dana dari dana darurat atau dana pensiun atau pendidikan anak. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui kira-kira total biaya maksimumnya berapa, kita susun strategi keuangan. Misalnya dengan menabung atau berinvestasi untuk memastikan agar tujuan dari liburan kita bisa tercapai sesuai dengan jadwal. Oke, bisa dijelaskan lebih jauh ini Bu Krizia bagi pemirsa di rumah kiranya seperti apa menyusun strategi keuangan ini untuk berlibur? Untuk masa persiapan kurang dari 1 tahun, kita bisa memanfaatkan tabungan. Namun untuk masa persiapan lebih dari 1 tahun, kita bisa memanfaatkan reksadana sebagai instrumen investasi. Tapi ini berbicara mengenai liburan, kok sepertinya merepotkan sekali ya. Kita harus membuat pos khusus liburan, harus juga berinvestasi. Apakah memang harus repot seperti ini? Ya memang sebetulnya harusnya gitu Mbak Chandra. Karena seperti yang kita ketahui hidup itu kan banyak pilihan ya. Dan di setiap pilihan yang kita ambil tentu ada resiko yang harus kita tanggung. Misalnya kita menerima bonus tahunan. Tapi ternyata pilihannya adalah antara digunakan semuanya untuk pos liburan atau kita gunakan untuk masa pensiun atau pendidikan. Nah yang harus diingat karena kita memiliki banyak prioritas tujuan keuangan lain selain hanya pergi liburan. Sehingga yang harus dipikirin mestinya adalah bukan pada saat pergi liburan, tetapi sesudah liburannya pun juga harus dipikirin. Sehingga liburan yang berkualitas harusnya adalah liburan yang membuat kita dapat bekerja lebih produktif lagi, tanpa meninggalkan hutang dan juga tanpa mengganggu perencanaan tujuan keuangan lainnya. Oke, jangan sampai mengganggu perencanaan keuangan lainnya. Tadi kan dikatakan memang sebaiknya bisa juga setahun atau 3 tahun sebelumnya sudah direncanakan. Idealnya sebetulnya berapa? Apakah masing-masing orang berbeda sesuai tujuannya atau bagaimana? Saya rasa mungkin yang membedakan adalah seberapa besar total biaya maksimum yang kita keluarkan untuk liburan tersebut. Nah dari situ mungkin kita bisa hitung mundur kira-kira penghasilan kita berapa dan berapa besar persentase yang bisa kita keluarkan untuk tujuan liburan. Nah jadi sekali lagi mungkin kalau lebih mahal liburannya mungkin lebih panjang persiapannya, namun kalau lebih murah mungkin persiapannya pun juga bisa lebih pendek waktunya. Baiklah Bu Krizia, terima kasih banyak atas informasi dan kehadirannya. Iya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh